Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mesbah Doa dimanapun berada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama datang pada Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau datang dengan kesungguhan hati. Jikalau pada malam hari ini kita sudah mungkin beraktivitas seharian dan malam hari ini kita bergabung kembali di Mesbah Doa. Kita mau benar-benar menikmati kasih Tuhan. Kita mau menghormati setiap pengorbanan yang sudah Tuhan nyatakan untuk menebus setiap dosa kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih buat malam yang indah ini Tuhan. Jikalau Engkau masih memberikan kami satu kesempatan untuk kami boleh datang menyembah Engkau, kami menikmati kasih-Mu, kami bersyukur Tuhan Engkau telah menebus setiap kami. Pengorbanan-Mu yang sempurna di atas kayu salib Tuhan, untuk menebus setiap kami. Sungguh betapa kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, yang rela mati untuk menebus setiap kami. Kami mau mengingat setiap kebaikan Tuhan malam hari ini, bahkan pengorbanan-Mu Tuhan. Kami gak mau menyia-nyiakan itu Tuhan. Karenanya Tuhan terus pimpin setiap kami, ubah hidup setiap kami agar menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Perbaharui setiap pikiran kami, agar pikiran-pikiran kami boleh memiliki seperti Engkau Tuhan, memiliki pikiran Kristus. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Malam hari ini kami mau bersyukur. Terima kasih. Mari sama-sama datang. Mari naikkan ucapan syukur-Mu, naikkan pujian-Mu, penyembahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, karena salib-Mu telah mengerjakan keselamatan buat kami. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan. Amin. Kau setia dan hidup dalamku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Engkau setia Tuhan. Amin. Dan hidup dalamku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Salib-Mu telah mengerjakan
besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Terima kasih buat salib-Mu Tuhan yang selamatkan kami. Kasih-Mu yang besar atas setiap kami Tuhan, dan kami bersyukur, buat kasih setia-Mu Tuhan yang tak pernah habis dalam hidup kami. Yesus, salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Mari lebih lagi dengan segenap hati. Salib-Mu, biar kasih-Mu Tuhan boleh mengalir. Keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Sekali lagi, salib-Mu telah mengerjakan. Mari ingat-ingat setiap kebaikan Tuhan, keselamatan yang terima kasih Tuhan besar bagiku. Terima kasih Tuhan buat kasih. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Terima kasih Tuhan, sungguh kasih-Mu terbesar. Engkau rela disiksa untuk kami, disalib bagi kami. Sungguh kasih-Mu termegah Tuhan. Betapa kami mengasihi Engkau. Mari rasakan kasih Tuhan boleh mengalir setiap kita malam hari ini. Rasakan kasih. Yes, Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh kasih-Mu terbesar dan mulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa ku mencintai-Mu dan pengorbanan-Mu. Sungguh kasih-Mu terbesar. Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasih-Mu termegah, betapa
betapa ku mencintaimu dan pengorbananmu. Kasihmu sungguh terbesar, kasihmu sungguh terbesar. Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasihmu termegah, sungguh kasihmu termegah. Betapa ku mencintaimu dan pengorbananmu. Kasihmu sungguh terbesar, kasihmu sungguh terbesar. Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasihmu termegah. Betapa ku mencintaimu dan pengorbananmu. Kasihmu sungguh terbesar, kasihmu sungguh terbesar. Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasihmu termegah untukku. Makasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar malam hari ini kami mau ambil waktu. Mari saudara ambil waktu sejenak. Mari ingat-ingat setiap kebaikan Tuhan. Kalau kita masih ada sampai saat ini, semuanya karena kebaikan Tuhan, karena penyertaan Tuhan, karena kasih-Nya yang luar biasa atas setiap kita. Apapun yang terjadi, apapun yang kau alami saat ini, jangan pernah putus pengharapanmu. Berharap hanya pada Tuhan saja. Betapa ku mencintaimu dan pengorbananmu. Kasihmu sungguh terbesar. Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasihmu terbesar. Betapa ku mencintaimu dan pengorbananmu. Kasihmu sungguh terbesar. Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasihmu termegah untukku. Mari kita satukan hati kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Raja di atas segala raja. Kami bersyukur buat malam ini Tuhan, Engkau yang mengumpulkan kami di tempat ini sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Di dalam segala keadaan kami mau bilang Tuhan itu baik, Engkau baik dan luar biasa bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus bentangkan firman-Mu agar menjadi kekuatan bagi setiap kami. Kami buka hati bagi firman Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami butuh Roh Kudus-Mu di tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya Tuhan ada di tengah kita, memberkati kita. Mari katakan bersama. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus saudara. Haleluya. Terima kasih tim pujian penyembahan yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom.
Iya, terima kasih buat seluruh hamba-hamba Tuhan dari SIB yang sudah mempercayakan pelayanan ini kepada saya. Ya, saya percaya semua karena anugerah Tuhan. Berapa banyak yang rasa panas? Kenapa panas? Karena neraka udah mulai terbuka. Makanya semua haleluya ya. Kalau begini aja sudah panas, apalagi kalau di neraka. Karena itu kita mau bertobat, amin. Supaya kita tidak berada di neraka. Iya Bapak Ibu, puji Tuhan kita bisa kembali ketemu di konferensi wanita malam hari ini. Yang tahun lalu datang berapa banyak? Coba boleh lambaikan tangan. Wih, tepuk tangan buat kita semua. Luar biasa. Iya, satu hal yang perlu kita syukuri, kita masih ada di tahun ini itu karena anugerah Tuhan, amin. Kita masih berjumpa kembali walaupun berpanas-panas ria, tapi kita percaya firman Tuhan pasti akan memberkati, mengurapi kita. Dan Tuhan pasti melihat ya setiap kita yang rindu hatinya untuk dipenuhi dengan firman Tuhan. Iya, hari ini malam ini ya sesi saya diberi tema hidup yang memuliakan Tuhan. Ya, memang tema besarnya adalah bagaimana kita boleh menjadi orang yang memuliakan Tuhan dari lokal kepada global. Tapi malam ini tema kecilnya bagi saya adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkata bahwa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, Kisah Rasul 1 ayat 8, maka Roh Kudus akan memberikan engkau kuasa untuk menjadi saksi ya dari keluarga kita sendiri dulu, baru kita pergi sampai ke bangsa-bangsa. Saya percaya orang-orang yang mau memuliakan Tuhan hidupnya, ya pasti Tuhan akan mengubahkan. Saya pengen malam ini kita belajar dari seorang wanita dulu dalam Alkitab. Karena semua malam hari ini wanita, amin. Tapi ada juga bapak-bapak yang luar biasa malam ini ya. Dan saya percaya Bapak Ibu bukan hanya laki-laki yang dipakai Tuhan hari-hari ini, tetapi wanita-wanita hebat yang luar biasa akan dipakai Tuhan, amin. Karena pria-pria itu memang terlihat hebat, padahal mereka itu lemah. Makanya Alkitab bilang, ya pria itu butuh penolong. Kalau namanya penolong pasti lebih kuat daripada yang ditolong. Tepuk tangan buat kita semua para wanita hebat. Maaf bapak-bapak karena malam ini acaranya wanita, jadi saya mempromosikan wanita dulu ya. Iya Bapak Ibu, saya percaya bahwa setiap kita dipilih oleh Tuhan untuk bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Malam ini saya ingin kita belajar dari seorang wanita di dalam Alkitab. Kita lihat Injil Yohanes pasal yang keempat. Kita baca secara bergantian. Injil Yohanes pasal yang keempat, percakapan dengan perempuan Samaria. Ya. Injil Yohanes pasal yang keempat. Judul perikopnya percakapan dengan perempuan Samaria. Saya tidak tahu Alkitab kita berbeda tetapi ada kata-kata yang beda tapi bahasanya itu artinya sama. Misalnya dalam perikop ini sumur, kalau di dalam terjemahannya saudara perigi ya. Jadi sumur itu sama dengan perigi. Sebenarnya sama aja, saya juga mengerti itu perigi. Tapi ibu-ibu juga mengerti sumur kan? Mengerti ya. Ketika Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, 2. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea, 4. Maka sampailah ia ke sebuah kota di dekat Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. 6. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air
Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. 8. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. 10. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? 12. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. 14. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. 16. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. 18. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau adalah seorang nabi. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. 24. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan kepada segala sesuatu kepada kami. 26. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran, ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak ada seorang yang berkata, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. 28. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus? Maka sampai di situ. Ibu-ibu yang luar biasa, dari kisah ini kita melihat ada seorang wanita yang datang ke sumur. Alkitab tidak pernah secara kebetulan menyebutkan waktu. Ketika Yesus sedang dalam perjalanan, dia mampir ke sumur itu. Dan dikatakan di situ jam 12 siang. Ibu-ibu, kalau zaman dulu kita itu, ya siapa yang pernah merasakan
minum atau timba air dari sumur? Ada di sini? Ya, ada ya? Enggak ada? Semuanya langsung pakai air apa? Hebat ya, saya dulu pernah loh merasakan belum ada air pam, belum ada ini, kita nimba air dari sumur. Di sini semua enggak ada yang pernah menimba air di sumur? Pernah, angkat tangan yang pernah? Oh ya, banyak yang bingung sumur itu seperti apa, tapi banyak. Saya mau tanya ibu-ibu, orang pergi ke sumur itu ambil air biasanya waktu apa? Pagi hari. Kenapa pagi hari? Karena mau masak, mau cuci, mau apa-apa, mau mandi itu pagi. Saya juga dulu begitu. Atau pasti kalau enggak pagi nanti malam kalau sudah mau mandi lagi. Alkitab berkata ada seorang wanita, dia datang di sumur jam 12 siang. Jam 12 siang itu sumur sepi atau ramai? Sepi, tidak ada orang. Dan bukan secara kebetulan kenapa Yesus datang ke sumur itu jam 12 siang. Tidak ada yang pernah terjadi secara kebetulan dengan apa yang Yesus perbuat. Yesus datang ke sumur itu jam 12 siang dan dia bertemu dengan seorang perempuan. Lalu terjadi sebuah percakapan di sumur itu. Yesus bertanya, Yesus berkata, kalau kamu nanti minum air yang ini, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu mau minum air yang aku berikan, kamu tidak akan pernah haus lagi. Malah dari dalam dirimu akan mengalir sebuah aliran air kehidupan. Lalu wanita itu bilang, berikan padaku. Yesus bilang, panggil suamimu. Dan wanita itu berkata, aku tidak punya suami. Dan Yesus bilang, betul, kamu tidak punya suami. Karena kamu sudah 5 kali bersuami. Dan sekarang kamu sedang kumpul kebo dengan laki-laki yang bukan suamimu. Kenapa wanita ini datang ke sumur jam 12 siang? Karena dia malu. Zaman dulu orang kalau bercerai itu adalah suatu aib yang sangat-sangat memalukan. Apalagi wanita ini sudah 5 kali bersuami. Wanita ini hidupnya itu dia punya pengalaman hidup yang sangat memalukan sehingga dia tidak mau bertemu dengan orang. Ya, dia Bapak Ibu di sini, saya mau tanya, ada nggak ibu-ibu di sini yang 5 kali menikah? Ada di sini yang 5 kali menikah? Nggak ada. Orang sekali menikah gagal biasa, lalu nikah lagi mungkin. Tapi kalau 5 kali menikah, ada 5 kali menikah? Nggak ada. Saya percaya semua orang yang mau menikah, wanita-wanita, ketika mau menikah pengennya bahagia atau tidak? Pengen bahagia kan? Yang bahagia menikah berapa banyak? Banyak yang tidak bahagia loh ini. Astagfirullah. Yang bahagia berapa banyak? Angkat tangan, pernikahannya bahagia. Oh, yang tidak bahagia, enggak usah angkat tangan. Bertobat saja. Ketika orang menikah, pasti dia itu kepengen berbahagia. Saya kalau konseling pranikah, ke orang kalau mau menikah itu kan konseling dulu. Ya, saya selalu bilang begini sama pasangan yang mau menikah, jangan pernah bermimpi menikah untuk bahagia. Amin. Karena menikah itu bunuh diri. Menikah itu bunuh diri. Ya. Karena Yesus berkata 1 tambah 1 sama dengan 2. Ayat tentang pernikahan itu, karena itu mereka bukan lagi 2, tetapi udah ngerti sekarang? 1 tambah 1 sama dengan? Tepuk tangan buat wanita di sini. Tapi kayaknya teriakannya itu emosi 1. Biasa aja ya. Kenapa bisa jadi 1?
Karena separuh saya mati, separuh suami saya mati. Tinggal separuh, setengah-setengah, baru ditambahin bisa jadi. Makanya menikah itu bunuh. Sudah mengerti sekarang? Itu yang Rasul Paulus bilang, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, kedengkian, amarah, pertikaian, perselisihan. Itu tuh harus dimatikan. Karena kalau nggak mati, ya sudah kayak wanita ini 5 kali nikah, 5 kali karena ternyata dia tidak menemukan kebahagiaan. Ya, dia terlalu banyak nonton drama box. CEO yang menyamar. Nah, ini banyak ibu-ibu ini nonton drama box di sini nih. Kau kebanyakan nonton drama Korea. Makanya kau berharap suamimu itu kayak di drama-drama Korea. Kalau datang bawa bunga ya toh, ngasih duit ya toh. Pada kenyataannya ngasih duit enggak? Bertobat nih ibu ini ya. Jangan terlalu mata duitan. Ibu-ibu apalagi ya. Karena uang itu tidak dibawa mati. Kata ibu-ibu gini, jangankan dibawa mati, hidup aja nggak ada duit bu. Apalagi mati ya, nggak ada yang dibawa. Jadi wanita ini dia punya pengharapan, dia menikah untuk berbahagia. Ketika menikah ada banyak tuntutannya, harapannya yang dia tidak temukan dari suaminya yang pertama. Lalu dia berpikir, saya cari suami lagi ya. Siapa tahu saya bisa menemukan semua yang saya cari. Ya, apa yang kita cari dalam sebuah pernikahan? Ketika orang tidak mengerti rencana Tuhan dalam pernikahan, maka dia tidak akan pernah bisa menemukan arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena kita berpikir, oh kebahagiaan itu kalau suami saya begini, oh kalau suami saya begini, kalau saya ngomong dia nurut, oh kalau saya begini dia begitu. Gak ada saudara. Kita ini semua terlahir sudah membawa dosa dalam hidup kita. Karena itu dikatakan manusia itu hidup banyak dengan keinginan daging, amarah, kepentingan diri, egois, ya, susah mengalah, maunya menang sendiri. Wanita ini 5 kali dia menikah. Karena itu dia malu ketemu dengan orang. Harga dirinya sudah rusak, masa depannya sudah rusak. Bahkan untuk berjumpa dengan orang dia malu. Karena itu sebuah aib yang sangat besar. Bahkan hari itu Yesus bilang, bahkan yang engkau hidupi sekarang itu engkau hidup bukan dengan suamimu. Ya, mungkin dengan suami orang. Ani-ani. Kalau di ani-ani itu di Indonesia saudara ya. Itu perempuan-perempuan yang suka ganggu suami orang. Di sini tidak ada kan? Ya, tidak ada atau ada? Di sini ada enggak ani-ani? Enggak ada. Oh, puji Tuhan ya. Berarti cuma di sana yang ada. Di sini semuanya perempuannya, wanitanya hebat-hebat. Ya, makanya bapak-bapaknya di sini aman ya. Berarti enggak ada bapak-bapak selingkuh di sini. Ada atau tidak? Ada, katanya tadi enggak ada ani-ani. Kenapa sekarang ada bapak-bapak selingkuh? Iya, di mana-mana itu ada. Kenapa orang bisa berselingkuh? Karena dia merasa enggak puas. Ada sesuatu yang tidak puas dengan dirinya, dengan pernikahannya. Banyak orang hidup itu dalam pernikahan hanya tuntut menuntut, lalu terjadilah hal-hal yang ya kok saya kecewa ya, kenapa saya menikah begini, kenapa saya begitu, kenapa. Saya dulu ketemu suami saya di gereja. Kami ini pertama kali, jumpa pertama kami itu di gereja. Kurang rohani apa coba?
Ya, saya menikah dengan suami saya pendeta, suami saya juga pelayan Tuhan. Saya pikir kalau kami ketemu di gereja, nanti kalau berantem, bertengkar, pasti omongannya gini, haleluya, shalom gitu ya. Saya pikir dulu begitu. Ya, ternyata ketika kami menikah, waduh ya itu banyak perbedaan. Ya, kami dari budaya yang berbeda, suami saya dari Jawa, saya dari Sulawesi. Ya, orang Jawa kalau ngomong lembut kayak orang di Kinabalu. Kok meragukan diri sendiri? Orang Kinabalu kalau ngomong lembut kan? Enggak juga ya? Oh. Ya. Jadi saya pertama menikah dengan suami itu saya pikir wah sama-sama pelayan Tuhan, sama-sama hamba Tuhan. Ternyata proses itu tetap ada. Walaupun kami sama-sama hamba Tuhan. Ya, menikah lalu kami mulai membangun keluarga. Waduh, saya merasakan ya tidak seperti yang saya impikan. Ya, saya pikir kalau menikah itu enak, ternyata aduh saudara itu tadi bunuh. Ya, makanya kalau orang gak ngerti kebenaran ini banyak terjadi perceraian sekarang. Ya, karena Alkitab bilang matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, amarah, pertikaian, perselisihan, kepentingan diri sendiri. Orang itu kan kalau berumah tangga pengennya, kamu kok enggak menghormati saya? Ya kamu dong istri yang harus hormati saya. Ya saya juga mau dihormati, dihargai. Ini saudara, kepentingan diri, keegoisan kita. Ya sering kali itu yang menghambat berkat Tuhan kalau kita tidak menyadari. Wanita ini dia terpuruk dengan dosanya. 5 kali menikah, bahkan dalam keadaan kumpul kebo dengan laki-laki lain. Makanya itu alasannya dia datang ke sumur jam 12 siang. Supaya dia tidak bertemu dengan orang lain. Supaya tidak ada orang menghakimi dia. Saya pernah merasa bagaimana hidup saya dulu hancur. Ya, ketika saya juga hidup di dalam dosa. Dosa membawa kehancuran dalam kehidupan kita. Para wanita, engkau diciptakan Tuhan sebagai ciptaan yang begitu luar biasa. Kita ini disebut sebagai penolong. Makanya setan berkata, kalau engkau mau menghancurkan sebuah keluarga, hancurkan dulu wanitanya, ibunya. Maka semuanya akan hancur. Tapi ketika istri itu kuat, seorang wanita kuat berdiri menopang, maka badai, pergumulan, persoalan yang datang dalam rumah tangga, itu saudara, kita akan tetap kuat berdiri. Waktu kita menjadi wanita yang kuat, menjadikan Tuhan sebagai penolong, dan kita menjadi penopang bagi keluarga, rumah tangga, anak, dan suami kita. Amin. Wanita itu diciptakan kuat. Kita penolong-penolong bagi suami kita. Ya, karena itu saya juga pernah merasakan. Tapi waktu saya berjumpa dengan Tuhan Yesus, Dia sanggup memberi kita air hidup yang akan mengubah hidup kita. Saya ini dulu hancur karena dosa. Saudara yang sudah dengar kesaksian saya pengen bunuh diri waktu itu saya lulus SMA. Tapi ketika saya bilang, Tuhan siapa engkau sebenarnya yang menciptakan saya? Pada hari itu Yesus mendatangi saya secara pribadi. Saya ketemu dengan Tuhan seperti wanita ini ketemu Tuhan. Saya ketemu dengan air hidup yang ketika kita meminumnya kita tidak akan pernah haus lagi. Apa arti perkataan Kristus ini? Ada begitu banyak harapan dalam hidup kita. Ada begitu banyak keinginan dalam hati kita sebagai seorang wanita. Kita pengen dimengerti. Kita pengen dihormati, kita pengen disayang. Tapi seringkali semua harapan kita itu tidak bisa kita dapatkan bahkan dari pasangan kita. Amin ibu-ibu. Berapa banyak kali kita kecewa waktu kita berharap pada suami. Ya, makanya saya selalu bilang sama ibu-ibu itu, jangan terlalu mencintai suamimu lebih daripada Tuhan. Kok gak ada amin? Jangan terlalu mencintai suami lebih daripada Tuhan. Contohnya apa? Ada ibu-ibu datang sama saya, Bu Debbie, saya mau bunuh diri Bu. Kenapa bunuh diri? Suamiku selingkuh. Dunia
aku hancur. Saya bilang, kenapa ibu mau bunuh diri? Orang suaminya ibu yang selingkuh, kok ibu yang mau masuk neraka? Hello? Ya, jangan mau. Cintai Tuhan di atas segala-galanya. Karena manusia bisa membuat kita kecewa, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Saya bilang, ibu bangkit. Jangan mau binasa mati masuk neraka cuma karena suamimu selingkuh. Jangan cintai suami lebih daripada Tuhan. Karena suami itu cuma dua saja. Kalau enggak diambil pelakor, dipanggil Tuhan. Ya. Jangan tepuk tangan. Saudara, doakan suamimu, jadilah penopang, jangan kepahitan. Kalau kita mencintai Tuhan di atas segala-galanya, maka kita tidak akan mudah kepahitan dengan suami, katakan. Kenapa perceraian terjadi? Karena ibu-ibu banyak kepahitan sama suami. Satu kali ada ibu-ibu datang sama saya, Bu Debi, saya itu mau meracuni anjing peliharaan suamiku. Kenapa ibu? Ibu tahu ya suamiku tuh kalau pulang kerja langsung masuk ke kandang peliharaan anjingnya. Terus setengah jam dia di situ dengan anjingnya, dia nggak masuk rumah. Jadi saya mau racun itu anjingnya biar mati. Saya bilang, ibu tolong ya, ibu jangan buru-buru racun anjingnya. Lebih baik ibu belajar dari anjing. Kenapa suamimu kalau pulang kantor lebih suka belok ke kandang anjing? Saya bilang, saya di rumah punya dogi, Bu. Itu dogi. Kalau kita pulang, kita belum masuk rumah. Dia sudah teriak-teriak dari dalam. Sudah teriak, dia senang banget kita mau pulang. Dia sudah dari dalam. Amin ibu-ibu. Begitu saya pulang, itu dogi peluk saya, dia cium saya. Amin ibu-ibu. Jadi kalau suamimu pulang, ibu-ibu, berlakulah seperti loh ya. Dogi itu sayang banget sama pemiliknya. Kalau suami pulang itu disambut, ibu-ibu, amin. Masih di jalan, aduh suamiku pulang, suamiku. Loh, ini kelihatan hubungannya sama suaminya udah mulai rusak ini. Ya. Suami pulang tuh disambut. Seneng hatinya suaminya pulang. Ya, suaminya masuk rumah, dipeluk, dicium. Amin ibu-ibu. Nggak ada amin loh. Bagaimana nih Pak Pendeta? Kasih yang mulai pudar. Ya. Disambut, dipeluk, dicium suaminya, ditanyain mau minum apa, Pak? Sayangku mau minum apa? Mau makan apa sayangku? Ya dicium kayak dogi itu sama pemiliknya. Jangan anjingnya suaminya pulang, doginya banyak ibu-ibu begitu tuh. Suaminya pulang, uang mana? Uang. Bawa uang berapa? Bertobat. Ya, mari kita nih menjadi wanita, ya kita menjadi berkat saudara. Mulai dari rumah tangga. Ya, Tuhan tidak mungkin bisa pakai kita di luar kalau kita di rumah tangga tidak berdampak. Saya pernah satu kali dapat undangan khotbah Natal sekota. Lalu panitianya bilang, Ibu Debi ini yang hadir banyak ibu-ibu. Tema khotbahnya persis begini. Ya. Menjadi dampak sampai ke bangsa-bangsa. Lalu saya tanya begini dulu sebelum saya berkhotbah. Ibu-ibu, ini temanya berat. Ya, menjadi dampak global sampai ke bangsa-bangsa. Jadi saya bilang, sebelum saya berkhotbah sampai ke bangsa-bangsa, saya mau tanya dulu ini ibu-ibu yang tiap hari bangun pagi layani suaminya, buatkan suaminya sarapan, buatkan kopi, buatkan teh, berapa banyak? Ayo, berapa banyak di sini yang masih bangun pagi layani suaminya? Coba angkat tangan. Kalau enggak kita ganti saja tema ini. Ya. Dari lokal ke lokal.
Karena seringkali kita ini ngomongnya itu terlalu wow. Saya bilang sama ibu-ibu tuh, ini temanya menjadi dampak ke bangsa-bangsa. Ibu-ibu ini pengen khotbah di New York, ya toh? Pergi berdoa di Paris, ya kan? Menjadi berkat di Belanda, di Swiss, padahal di dalam rumah sendiri. Halo? Siapa yang mau mulai besok pagi bangun layani suaminya? Protes, sudah protes. Ya. Yang masih punya suami, berapa banyak yang masih punya suami? Angkat tangan. Ya. Banyak loh. Mau enggak besok pagi bangun layani suaminya? Ini maksudnya apa ya? Iya, oh masih di sini. Maksudnya kalau sudah pulang ke rumah berapa banyak yang mau pagi-pagi bangun layani suaminya? Ya. Supaya kita ini temanya ini diluruskan dulu. Jangan mau ke global dulu terlalu muluk-muluk. Kalau di rumah sendiri ibu-ibu itu tidak menjadi berkat. Amin. Kita mulai dari dalam dulu. Ya. Yesus bilang kau akan menjadi saksi. Supaya dari dalam kita sendiri dulu kita ini menjadi saksi. Wanita ini saudara, waktu dia ketemu Tuhan Yesus. Dan Tuhan bilang, minumlah air yang akan kuberi padamu dan engkau tidak akan haus lagi. Lalu wanita itu bertanya, apakah engkau Mesias itu? Artinya apa di sini? Setiap orang yang berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus, hidupnya pasti berubah. Katakan, tidak ada orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus dan hidupnya tidak berubah. Setiap orang yang berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus pasti berubah. Kalau engkau bolak-balik ke gereja setiap hari Minggu, tapi hidupmu tidak berubah, ada yang salah dengan hubunganmu dengan Tuhan. Setiap orang harus berubah. Karena apabila Roh Kudus turun ke atasmu, kata Tuhan Yesus, engkau akan diberi kuasa untuk menjadi saksi. Saksi itu apa? Orang yang mengalami. Kalau di pengadilan ada saksi dihadirkan, maka akan ditanyakan apakah saudara melihat kejadian itu? Apakah saudara mengalami sendiri kejadian itu? Maka dia akan berkata iya, maka dia pantas disebut sebagai saksi. Tidak ada saksi ditanya apakah Anda melihat, enggak melihat. Apakah Anda mengalami, enggak pernah mengalami. Bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus kalau kita tidak pernah mengalami Kristus itu? Alami Yesus, berjumpa dengan pribadinya Tuhan. Waktu saya dulu belum ketemu Yesus, hidup saya berdosa. Tapi ketika saya berjumpa Yesus, Tuhan ubahkan saya. Dan saya akhirnya menjadi saksi Kristus. Semua teman-teman lama saya yang ketemu saya berkata, ih kamu sekarang beda ya. Kita berubah saudara. Dari cara berkata yang dulunya kotor, dulunya marah-marah, dulunya apa ya? Hidupnya penuh dosa, sekarang hidupnya diubahkan Tuhan. Dulunya kalau bersandar kepada yang lain, sekarang bersandarnya sama Tuhan. Apa-apa berdoa kepada Tuhan. Dulu pergi ke dukun, sekarang perginya ke Tuhan. Ya, dulu cari kuasa gelap, sekarang carinya Tuhan. Ada apa-apa masuk kamar, berdoa kepada Tuhan, kita berubah. Dulu jadi istri yang cuma tiap hari marah tapi malas gak pernah urus suami. Sekarang kita berubah. Ketika wanita ini berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, ada sesuatu yang terjadi dalam dirinya. Dan Alkitab berkata tadinya dia malu ketemu orang. Tapi ketika dia mengalami Tuhan dan dia bilang engkau Mesias itu.
Terjadi sesuatu dalam dirinya, dia minum air kehidupan dari Kristus, sehingga apa yang terjadi? Alkitab berkata dia berlari pergi keluar kota. Yang tadinya dia malu ketemu orang, tapi hari itu ketika dia mengalami Tuhan secara pribadi, dia lari keluar kota dan dia berteriak, dia bilang, aku ketemu dengan Sang Mesias, yaitu Kristus. Amin saudara. Kalau engkau mau dipakai Tuhan, mari alami Tuhan dulu dalam kehidupan pribadimu. Baru engkau bisa dipakai Tuhan menjadi dampak sampai ke global. Sampai ke bangsa-bangsa. Saya ingat dulu ketika saya terima Tuhan Yesus. Saudara dengar kesaksian saya diusir dari keluarga saya. Lalu untuk bisa dapat makan, saya cuma tinggal di kos-kosan. Saya jadi pembantu, saya cuci baju kotor, saya nyapu, saya masak, saya ngepel di situ, saya menjadi pembantu di situ. Tapi satu saat ketika saya berdoa, saya bertanya, Tuhan, mau jadi apa? Masa depan saya ini mau seperti apa? Karena waktu saya terima Tuhan Yesus, saya diusir dari keluarga saya tidak boleh bawa ijazah. Tapi saya bilang, saya mau lihat Yesus kasih makan kamu bagaimana caranya. Kalau kamu tidak ada ijazah sekolah. Tapi saya tetap percaya dia Tuhan yang sanggup mengubah masa depan kita menjadi sesuatu yang baru. Bahkan lebih daripada pemenang, Tuhan bisa ubah kita. Dan waktu itu saudara, saya tidak tahu saya mau jadi apa. Saya bingung bagaimana masa depan saya. Saya bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan itu bilang, satu saat ketika saya berdoa, saya berpuasa, saya mendapat sebuah penglihatan di tempat kos itu. Saya mendapat satu penglihatan, saya berdiri di atas panggung dan di bawah itu ada puluhan ribu orang. Saya seperti berkhotbah, sedang berkhotbah di dalam satu acara yang dihadiri puluhan ribu orang. Saya menangis saudara dalam penglihatan itu. Dan Tuhan berkata begini, satu saat itu akan terjadi. Bangsa-bangsa akan menantikan pengajaranmu, pulau-pulau akan menantikan pengajaranmu. Saya dengan sangat beriman, saya bilang yes, amin Tuhan dalam doa itu. Begitu saya amin, apa yang saya lihat? Baju kotor, rumah yang kotor, piring kotor. Saya harus membereskan semua itu supaya saya dapat tempat tinggal gratis di situ. Tapi saya percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Saya berjalan terus di dalam janji Tuhan itu. Akhirnya saya tinggalkan kota Palu itu, dari kota Poso saya ke kota Palu. Lalu saya masuk sekolah Alkitab di Makassar. Lalu akhirnya saya mulai pelayanan di kota Solo. Lalu saya ketemu dengan suami saya. Sepertinya tidak ada yang terjadi dengan penglihatan itu. Hello. Saya menikah, hidup kami susah. Ya tidak punya uang. Saya punya anak 3, pelayanan naik motor 1 bonceng ber5. 1 motor untuk 5 orang. Anak saya 3, susah saudara. Di mana janji Tuhan itu? Mana yang Tuhan sebut itu bahwa bangsa-bangsa menantikan pengajaran saya, pulau-pulau menantikan pengajaran saya. Apa yang seolah tidak mungkin. Saya hanya seorang wanita yang rapuh hari itu, yang hampir mati bunuh diri karena masa depan saya sudah hancur. Tapi dengar baik-baik, di tangan Tuhan. Kalau kita mau berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, maka dia sanggup mengubahkan hidup kita. Saudara, puluhan tahun kemudian, Tuhan mulai menggenapi. Kami mulai masuk dalam pelayanan. Saya melayani dari dulu ketika saya pertama kali bertobat. Saya dengan suami melayani Tuhan. Kami setia di dalam segala kesusahan yang kami alami dalam pernikahan kami. Lalu Tuhan mulai angkat. Tuhan mulai angkat. Tuhan mulai angkat. Satu saat. Akhirnya lewat pelayanan di YouTube. Ya, saya mulai melayani Tuhan lewat YouTube. Bangsa-bangsa mulai melihat. Pulau-pulau mulai melihat pelayanan saya. Dan apa yang terjadi? Tuhan menggenapi. Satu saat saya diundang ke kota Palu. Kota di tempat di mana waktu itu saya diusir, saya dibuang. Kota di tempat di mana saya mendapat penglihatan bahwa saya berdiri di depan puluhan ribu orang. Waktu itu 2 tahun lalu ada Paskah. Paskah se-Sulawesi Tengah di kota Palu. Saya diundang berkhotbah.
Dan acaranya dibuat di stadion sepak bola, tempat main bola. Stadion sepak bola. Saya kaget saudara, waktu itu undangan ternyata yang hadir 50.000 orang. 50.000 orang itu masuk rekor muri, pecahkan rekor muri karena telur Paskah terbanyak 50.000. Waktu saya berkhotbah di atas mimbar itu, saya lihat itu ke bawah manusia di lautan lapangan sepak bola itu. Tiba-tiba Tuhan bicara, engkau ingat 25 tahun yang lalu, waktu engkau diusir dari keluargamu, engkau ada di tempat kos, di kota ini, di kota yang sama. Aku beri engkau penglihatan, engkau berdiri di satu lapangan puluhan ribu orang. Tuhan bilang begini, malam ini aku menggenapi itu. Lihat di depanmu. Saya bercucuran air mata malam itu. Dan saya bersaksi di tengah-tengah jemaat yang hadir, saya bilang 25 tahun lalu, waktu saya dibuang dari keluarga saya karena Tuhan Yesus, saya berdoa di tempat kos di kota ini. Saya sebut nama jalannya. Saya mendapat penglihatan yang malam ini 25 tahun kemudian baru Tuhan genapi. Dan saudara, saya mau bilang, hari ini undangan pelayanan, ya, saya diundang ke Amerika, New York, ini mau diundang ke California, LA, Australia. Apa yang Tuhan beri 25 tahun lalu, hari ini semua Dia genapi. Saya boleh menjadi dampak sampai ke bangsa-bangsa. Saya ini Debbie Basir yang dulu udah mau bunuh diri karena hidup saya tidak berarti. Tapi hari ini Tuhan beri saya pelayanan yang begitu luar biasa. Dan nanti sepulangnya saya dari sini, saya langsung ke sekolah di Semarang untuk kelulusan angkatan yang kelima, bulan Juli masuk angkatan yang keenam. Mereka ini bersekolah gratis dan mereka masuk asrama selama 6 bulan. Saudara, apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Siapa saya? Saya dulu seorang wanita yang mau bunuh diri, mau mengakhiri hidup saya. Tapi ketika saya berjumpa dengan Tuhan, seperti wanita tadi, dia menyerahkan hidup, dia berlari keluar kota, dan dia bersaksi bahwa dia ketemu dengan Mesias yang mengubahkan hidupnya. Saya percaya bukan cuma saya, setiap kita di tempat ini malam ini, Tuhan mau pakai hidup kita, amin. Saya undang para imam musik maju ke depan. Bapak Ibu, apa yang mustahil bagi kita? Malam hari ini kalau Tuhan mau berperkara, mari kita mau berkata, ini hidupku Tuhan. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata terlalu rusak. Kalau malam ini kita mau bilang, Tuhan ini hidupku, pakai aku menjadi berkat bagi keluargaku dulu. Baru setelah itu sampai ke kota, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Tema ini malam ini benar-benar terjadi di hidup saya. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Itu mungkin bagi kita malam hari ini. Dan ketika kita berjumpa dengan Yesus, Dia berkata, kalau kita minum air kehidupan yang akan diberikan Tuhan, kita tidak akan pernah haus lagi. Kita tidak mencari kebahagiaan yang lain yang luar dari diri kita. Kita nggak akan sibuk cari sesuatu yang bisa membahagiakan kita. Karena kita tahu bahwa di dalam diri kita ada sumber air, yaitu Kristus. Dan Yesus bicara tentang penyembahan kepada wanita itu. Dia berkata, akan datang saatnya dan sudah tiba sekarang. Bapa mencari penyembah-penyembah benar yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Bukankah hidup ini adalah penyembahan, saudara? Kita bangkit berdiri bersama. Kita nyanyi lagu tadi, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Hidup kita penyembahan kita. Dari mana perubahan itu bisa terjadi? Dari mana dampak itu bisa terjadi? Dari diri kita dulu yang mau menyerahkan hidup kepada Tuhan. Jangan menuntut untuk dibahagiakan. Tapi malam ini bilang, Tuhan, apa yang aku perbuat bagimu? Apa yang bisa aku lakukan untuk membahagiakan Tuhan? Apa yang bisa aku lakukan untuk membahagiakan keluarga? Apa yang bisa aku lakukan untuk membahagiakan sesama? Jangan terus menjadi pribadi yang menuntut untuk dibahagiakan. Tapi malam ini bilang, Tuhan, aku mau membahagiakan orang lain. Aku mau bahagiakan keluargaku, suami, anak-anakku. Aku mau bahagiakan orang lain. Karena Kristus yang sudah membahagiakan kita. Ku
adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari angkat tanganmu pada Tuhan, katakan, ku tahu hidupku ini Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Engkau ciptakan kami, amin, dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Lebih lagi angkat tanganmu kepada Tuhan, katakan, ini hidup kami Tuhan, ku tahu hidupku ini penyembahan kami Tuhan. Jadi kami menjadi wanita-wanita yang berbeda, sebab Engkau menciptakan kami di dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Kami berharga Tuhan, segenap hidupku persembahkan. Lebih lagi angkat hatimu kepada Tuhan, ku tahu ini hidup kami Tuhan. Buka hatimu kepada Tuhan malam hari ini saudara. Tuhan sedang mencari orang-orang yang dapat dipakainya menjadi dapat. Katakan, terima kasih, Engkau ciptakan kami dalam kemuliaan-Mu Yesus. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidup kami Engkau datang pada Tuhan malam hari ini saudara. Katakan, Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Pakai kami sesuai dengan rencana yang sudah Engkau tetapkan dalam hidup kami. Kami tidak ingin menjadi wanita-wanita yang menuntut untuk dibahagiakan, tapi ini waktunya kami berkata, Engkau air kehidupan yang masuk dalam hidup kami, sehingga kami menjadi mata air bagi orang lain, menjadi mata air bagi keluarga kami, menjadi mata air bagi kota kami, menjadi mata air bagi anak-anak kami Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan, pakai hidup kami.
hidup kami, kota kami diselamatkan. Lewat hidup kami, Kinabalu Sabah penuh kemuliaan Tuhan. Lewat hidup kami Tuhan, pakai kami wanita-wanita-Mu. Kami percaya di tangan Tuhan, Engkau sanggup mengubahkan. Bahkan yang sudah hancur dapat dipulihkan Tuhan. Dia tidak pernah memadamkan sumbu yang terkulai. Dia akan angkat hidupmu malam hari ini. Datang pada Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini hidup kami Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Katakan pada Tuhan malam ini, pakai hidup kami Tuhan, pakai hidup kami, biar kemuliaan-Mu penuh atas hidup kami Tuhan, supaya kami dapat membawa keluarga kami kepada Tuhan, dapat membawa anak-anak kami kepada Tuhan, dapat membawa suami kami kepada Tuhan. Segenap hidup kami. Yes Lord Jesus. Mari lebih lagi katakan, ku tahu hidupku Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan kami Tuhan. Yes. Amin. Dalam kemuliaan-Mu. Oh, kami tahu Tuhan. Ku tahu hidupku berharga. Kami berharga. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Para wanita-wanita Allah, malam hari ini Tuhan ingatkan, mari naikkan setiap pokok doa pribadimu kepada Tuhan. Ini waktunya, kata Tuhan, dalam hadiratnya minta apa yang engkau ingin minta malam hari ini. Tuhan berkata, aku mendengarnya dari tempat yang maha tinggi. Hampiri tahta kekudusan Tuhan. Minta apapun yang kamu minta kepada Tuhan malam ini. Minta supaya keluargamu dipulihkan. Minta supaya anak-anakmu dipulihkan. Minta agar keadaanmu dipulihkan. Bahkan minta agar kota ini dipulihkan Tuhan. Kami semua merendahkan hati di tempat ini Tuhan Yesus. Kami berseru kepadamu. Kami tahu tidak sia-sia. Kami semua berkumpul di tempat ini, ribuan orang datang kepada Tuhan. Kami mengetuk pintu kasih karunia-Mu Tuhan. Jesus, Jesus, kami berseru Tuhan. Kami berseru Yesus. Merendahkan diri di hadapan-Mu malam ini Tuhan. Di tempat ini kami merendahkan hati. Dengar setiap seruan doa kami. Berseru saudara, berseru kepada Tuhan. Malam ini kuat hadirat Tuhan di tengah kita. Tuhan hadir, Dia ada di tengah kita malam ini.
Bahkan dia berkata, aku mengerti bahasa air mata. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah kami, Yesus. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini seruan kami. Yesus, kami percaya Kau mendengar seruan kami. Kau menjawab doa-doa kami, Tuhan. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu, Tuhan. Sebab kami punya Allah yang sanggup memulihkan. Tidak ada yang terlalu rusak yang tidak sanggup dipulihkan oleh Tuhan. Tidak ada masalah yang terlalu besar yang tidak ada jawabannya dalam nama Yesus. Kami berseru Yesus Tuhan. Kami berseru. Kau menjawab. Sebab firman-Mu berkata, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Carilah maka engkau akan mendapatkan. Sebab Tuhan tidak membiarkan anak-anaknya meminta roti. Tuhan tidak pernah membiarkan setiap kita yang berseru kepadanya dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau, Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau, Yesus.